Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala merbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Pergilah Kau Dengan Wanita Itu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Hanum dengan cepat membereskan semua barang-barang mereka. Tikar, makanan, semuanya dimasukkan kembali ke mobil. Yang membuat Hanum semakin terluka adalah Benny yang tidak sedikit pun mau membantu. Ia terus saja asik bercanda dengan Sisil, seakan-akan keluarganya tak lagi penting. Diva yang melihat hal itu semakin kesal. Ia berjalan menghampiri ibunya dan ikut membantu membereskan barang-barang. Meskipun sebenarnya ia juga ingin bersenang-senang, namun kemesraan antara Benny dan Sisil di hadapannya terlalu menyakitkan. Tanpa berkata apa-apa, Benny akhirnya mengantarkan Hanum dan Diva pulang. Perjalanan pulang diisi dengan keheningan yang mencekam. Diva bersandar di pangkuan ibunya, sementara Hanum menatap keluar jendela, menahan air mata yang hampir tumpah. Liburan yang seharusnya menjadi hari kebahagiaan keluarga, kini berubah menjadi momen yang penuh luka. Sesampainya di rumah, Hanum langsung menuju kamar tanpa sepatah kata, dan Diva pun mengikuti langkah ibunya itu. Mereka meninggalkan Benny yang masih tampak bingung di depan pintu. Di dalam kamar, Hanum memeluk Diva dengan erat, berusaha menjadi kuat demi putri kecilnya. "Bu, kenapa ayah selalu gitu sih?" tanya Diva polos. Meskipun di dalam hati ia sudah mulai mengerti bahwa keluarganya sedang tidak baik-baik saja, Hanum hanya bisa menggeleng menahan tangis. "Gak apa-apa sayang, yang penting kita berdua tetap ada untuk satu sama lainnya." Setelah pulang dari pantai, suasana di rumah tetap suram. Benny masih berfokus pada ponselnya, mengabaikan kehadiran Hanum dan Diva yang berusaha menciptakan suasana ceria. Hanum melihat putrinya yang masih merasakan kecewa, dan dia berusaha menghibur Diva. "Sayang, jangan marah lagi sama ayah ya. Ayah gak sengaja kok. Ayo kita masak bareng. Bikin kue kesukaan Diva." Hanum berkata dengan senyum penuh harapan. Diva pun mengangguk meskipun matanya masih menyeratkan kesedihan. Bersama ibunya, Diva merasa sedikit lebih baik saat masuk ke dapur, dan mereka pun bercanda dan berusaha membuat kue. Namun Benny terus asik dengan ponselnya, tidak menyadari betapa pentingnya momen itu bagi keluarganya. 2 minggu berlalu dan Diva semakin tidak ceria. Suatu hari Hanum mendapat telepon dari pihak sekolah, memberikan bahwa asma Diva di sekolahan itu kumat. "Bu Hanum, Diva sudah tidak sadarkan diri dan perlu segera dibawa ke rumah sakit," ujar wali kelasnya dengan nada khawatir. Hanum merasa panik dan segera bergegas menuju ke sekolah, mengabaikan semua yang terjadi di sekelilingnya. Sesampainya di rumah sakit, Hanum menunggu dengan cemas. Diva masih terbaring di ruang perawatan, dan Hanum tidak bisa menahan air mata. Ia berusaha menghubungi Benny, tetapi tidak bisa. Rasa khawatir semakin menyelimuti hati Hanum. Di sore hari, wali kelas Diva datang menjenguk. "Bu Hanum, saya sudah memperhatikan Diva beberapa waktu terakhir. Dia sering melamun, tidak seceria biasanya. Saya minta maaf tidak bisa menjaga Diva dengan baik," ucap wali kelas dengan penuh rasa penyesalan. Hanum mengangguk mencoba mengerti situasi yang terjadi. "Terima kasih Bu, saya juga khawatir. Diva memang sedang banyak pikiran," jawab Hanum. Dalam hati ia tahu bahwa beban emosional yang dialami Diva sebagian besar akibat pengabaian Benny dan kehadiran Sisil yang selalu menghantui mereka.
Setelah beberapa waktu, Diva mulai sadar. Matanya membuka perlahan dan Hanum langsung menghampiri putrinya. "Diva sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Hanum dengan suara penuh harap. Diva mengangguk lemah tetapi tatapannya menunjukkan kesedihan yang mendalam. "Ibu, kenapa ayah tidak ada?" tanya Diva pelan, suaranya bergetar. Hanum terdiam sejenak, merasakan hatinya hancur melihat putrinya bertanya tentang ayah yang seharusnya selalu ada untuknya. "Ayah, ayah sedang ada urusan sayang, tapi ibu ada di sini. Kita akan bersama-sama," jawab Hanum, mencoba menguatkan Diva meskipun dalam hatinya ia juga merasakan kesedihan yang mendalam. Saat itu, Hanum bertekad untuk menjadikan dirinya sebagai kekuatan bagi Diva. Tidak peduli seberapa besar pengabaian yang mereka alami dari Benny, ia berharap bahwa suatu hari suaminya bisa menyadari betapa berharganya keluarga yang ia miliki. Hanum berusaha menenangkan hatinya saat ponselnya berbunyi. Pesan dari Benny membuat dunia seakan runtuh di sekitarnya. "Han, maafkan aku. Aku terpaksa harus menikahi Sisil sekarang." Pesan singkat itu membuat air mata Hanum mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tidak percaya bahwa suaminya bisa melakukan ini, melanggar janjinya begitu saja. Dengan tangan bergetar, Hanum mencoba menghubungi Benny, tetapi ponselnya tidak aktif lagi. Ia mengetik pesan mengenai kondisi Diva yang masuk rumah sakit, tetapi pesan tersebut hanya centang satu. Kegalauan melanda hati Hanum saat ia duduk di ruang tunggu rumah sakit. Menjelang tengah malam, dengan terpaksa Hanum menelpon mertuanya, Bu Sanjaya. Meskipun ia tidak ingin merepotkan mereka, kondisi Diva membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Tak lama kemudian mertuanya datang dengan wajah panik. "Kenapa Hanum? Diva kenapa?" tanya Bu Sanjaya dengan suara bergetar. "Diva kumat asmanya, Bu. Tapi aku khawatir dia kejang-kejang," jawab Hanum sambil menahan air mata. Pak Sanjaya mondar-mandir tak bisa menutupi rasa paniknya. "Kemana Benny? Kenapa dia tidak ada di sini?" tanya Pak Sanjaya, nada suaranya semakin meninggi. Hanum hanya bisa menggelengkan kepala, merasakan betapa hancurnya hatinya itu. Dengan tangan lemah ia menunjukkan pesan dari suaminya kepada mertuanya. "Dasar suami tidak bertanggung jawab," ucap Pak Sanjaya. Kemarahan mengelak di dalam dirinya. Refleks ia memukul dinding rumah sakit. Anak yang saya banggakan ini tega mengkhianati istrinya. "Hanum, maafkan ibu ya. Ibu tidak bisa mengajari Benny dengan baik," ucap Bu Sanjaya, air matanya mengalir di pipinya. "Kamu harus kuat, nak. Kita harus fokus pada Diva sekarang." Hanum hanya bisa duduk lemas di lantai, memegang kepalanya yang berat. Ia merasa seolah menghadapi dua masalah besar sekaligus. Suaminya yang menikah lagi dan putrinya yang berjuang untuk hidup. Setengah jam pun berlalu, dan akhirnya dokter keluar dari ruang perawatan. "Permisi. Mohon maaf Pak, Bu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi Allah lebih sayang kepada Diva. Kami mohon maaf," kata dokter dengan nada penuh empati. "Kami turut berduka cita, semoga keluarga diberi ketabahan." Dunia Hanum seakan runtuh. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. Rasa sakit dan kehilangan membanjiri hatinya, membuatnya merasa hampa. Ia terjatuh menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasakan duka yang sangat dalam. Seketika Hanum langsung pingsan mendengar berita itu. Dia merasa tidak percaya dengan apa yang dokter katakan. Bu Sanjaya pun hanya bisa menangis. Pak Sanjaya meminta kepada perawat untuk memberikan pertolongan kepada Hanum. Setelah itu jenazah Diva segera dimandikan oleh pihak rumah sakit, agar di pagi harinya nanti langsung bisa dikebumikan dengan layak. Sekitar setengah jam lebih Hanum pingsan. Tak berapa lama dia sudah sadar. Di sampingnya ada Bu Sanjaya yang menunggu. Namun Bu Sanjaya menunggunya sembari menangis, karena tidak bisa menutupi kesedihannya karena kehilangan cucu satu-satunya yang sangat dia cintai.
Hanum yang baru saja membuka mata langsung menangis. Ibu Sanjaya dengan suara yang sangat lemah dan bergetar. "Kamu yang sabar, Han. Kamu kuat ya. Ayo, kita pulang ya, karena jenazah Diva sudah dibawa ke rumah." Dengan lemah dan langkah yang masih sangat lunglai, Hanum dipapah oleh Bu Sanjaya untuk menuju mobil agar bisa segera pulang ke kediaman Hanum. Dan semua hal adalah Pak Sanjaya yang mengurusnya. Meskipun beliau sangat rapuh juga karena kehilangan cucu kesayangannya, tapi setidaknya beliaulah orang yang lebih kuat daripada Hanum. Dan sesampainya di kediaman Hanum sudah ramai orang. Dia sudah menangis, dia membacakan surat Yasin untuk Diva, namun dengan nada yang sangat lirih dan pelan sekali. Tangisan pilunya membuat siapapun yang mendengarkan ikut terenyuh dan bisa merasakan bagaimana sakitnya hati Hanum karena kehilangan putri kesayangannya. Dengan raut wajah yang sangat sedih, mata sembab dan merah, Hanum membacakan surah Yasin itu untuk Diva. Meskipun sesekali terhenti karena isak tangisnya tak dapat ditahan lagi. "Diva, maafin ibu nak," ucap Hanum sembari memeluk jenazah Diva. Orang-orang yang menghadiri masa berkabung itu ikut menangis melihat kesedihan Hanum. Setelah pembacaan doa dan penyolatan jenazah selesai, Diva segera diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Hanum pun masih menangis. Dengan langkah lemahnya dia berusaha untuk mengantarkan putrinya untuk yang terakhir kalinya. Tak lepas sebelum putrinya dimasukkan ke liang lahat, Diva menciumi wajah putrinya itu berkali-kali, seakan dia tidak rela jika putrinya harus dikuburkan di sana. "Kamu harus kuat, Hanum, harus kuat," ucap Bu Sanjaya berusaha untuk menenangkan Hanum. Setelah proses pemakaman selesai, Hanum belum mau pulang. Dia masih ingin berada di sana agar bisa menemani putrinya. Namun Bu Sanjaya berusaha untuk ajak Hanum pulang karena tidak ingin menangisi seperti ini. Sesampainya di rumah, Hanum menenangkan dirinya. Dia beristirahat di kamarnya tapi terus saja masih menangis karena Bu Sanjaya dan keluarga Pak Sanjaya. Tidak terasa seharian acara doa Diva pun sudah diselenggarakan. Semuanya berjalan dengan lancar. Namun, mungkin kalian akan bertanya-tanya, apakah Benny sudah pulang dan mengetahui bahwa putrinya sudah tidak ada? Jawabannya belum. Sampai seharian itu Benny belum bisa dihubungi. Dan akhirnya Benny pulang ke rumah. Kenapa di depan banyak karangan bunga dan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Diva? Ini pasti bercanda. Ini pasti bercanda kan? Tanya Benny dengan mata yang sudah berkaca-kaca, karena juga sangat takut bahwa karangan bunga di depan memang adalah kebenarannya. Bu Sanjaya segera berdiri menatap dalam mata putranya itu. Kemudian mendaratlah tamparan keras di wajah Benny. "Ayah, macam apa kamu, Ben? Anak sakit sampai 7 hariannya kamu tidak datang sama sekali. Untuk apa kamu pulang pergi sana bersama wanita itu? Tidak perlu kamu datang ke rumah ini lagi. Karena apa? Karena tidak ada yang perlu kamu pulangi lagi. Sebab anak dan istrimu Hanum sudah ibu suruh pergi. Karena ibu malu memiliki anak seperti kamu. Ibu juga tidak mau Hanum terus-terusan kamu sakiti. Lebih baik kamu pergi saja bersama wanita jalang itu," ucap Bu Sanjaya dengan penuh emosi. Beliau sangat marah karena kelakuan anaknya sangat keterlaluan. Benny hanya terduduk lemas di lantai. Dia menyesali atas kebodohannya. "Maafin Benny, Bu. Maafin Benny," ucap Benny berkata lirih karena air matanya sudah mengalir dengan derasnya. Kini giliran Pak Sanjaya yang tidak dapat menahan emosinya lagi. Dia langsung menarik kerah baju putranya itu dan melayangkan pukulan beberapa kali ke arah wajah anaknya. Benny pun tersungkur tak berdaya lagi. "Aku malu memiliki anak sepertimu, Ben. Kamu benar-benar laki-laki pecundang." Dengan lantangnya, Pak Sanjaya pun mulai berteriak. "Mulai detik ini, kamu bukan anakku lagi. Pergi sana bersama wanita itu. Aku tidak ingin lagi melihat wajahmu. Aku benar-benar kecewa. Sangat kecewa." Pak Sanjaya tidak menggubrisnya lagi. Beliau pergi lalu meninggalkan anaknya. Benny kini berlari ke kaki ibunya.
Ini keputusan ibu sama dengan papamu, Benny. Lepaskan, ucap Bu Sanjaya. Kini Bu Sanjaya pun beranjak pergi meninggalkan Benny yang masih menangis terduduk di lantai dengan lemahnya. Tak berapa lama kemudian Bu Sanjaya keluar lagi membawa koper berisi baju-baju Benny. Dia mengeluarkan semua baju Benny dari rumah itu. Rumah itu adalah pemberian Pak Sanjaya untuk Benny dan juga Hanum. Namun karena kekecewaannya, dia mengusir anak kandungnya sendiri. Cepat kamu pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi ada di sini. Cepat pergi, jangan sampai aku menyuruh orang untuk menyeret-mu keluar dari rumah ini. Ini bukan rumahmu lagi. Dengan pasrah, Benny berjalan keluar dari rumahnya. Dia yang menangis masuk ke mobilnya. Dia benar-benar sangat menyesal. Benny sembari mukul-mukul setir mobilnya. Dia pun serasa hancur hidupnya. Hanum, kemana kamu sekarang? Benny teringat dengan istrinya itu. Dia tidak tahu mau kemana ia mencari. Hatinya benar-benar sangat kalut. Dia tidak tahu kemana dia pergi malam ini. Matanya melihat lagi ke arah rumahnya yang sepanjang jalan masuk ke rumahnya penuh sekali dengan karangan bunga ucapan bela sungkawa. Hatinya semakin sakit karena putri kesayangannya sudah tidak ada. Benny pun teringat sesuatu. Dia lalu melajukan mobilnya ke arah pemakaman dekat rumahnya itu. Sesampainya di sana, dia segera turun di malam yang gelap. Dia menggunakan senter HP-nya untuk mencari di mana makam putrinya. Setelah 10 menit berkeliling, akhirnya dia menemukan makam putrinya. Dia diam dan merenungi kesalahannya yang pernah dia lakukan kepada Diva. Kekecewaan yang selalu dia torehkan kepada putrinya itu mulai dari tidak jadi menemui pentas seni putrinya, terlambat pulang untuk memperingati anniversary mereka, dan juga menghancurkan hari liburan Diva karena kedatangan Sisil. Semua dosa-dosa yang dia lakukan kepada Diva teringat semuanya. Pemikiran itu terus berputar di kepalanya hingga membuatnya semakin merasa bersalah dan menyesal. Tapi semua sudah terlambat. Karena memilih wanita yang jelas-jelas tidak baik untuknya, dia harus kehilangan anak dan juga istrinya. Benny juga teringat semua kesalahan yang dia lakukan. Dia merasa beban penyesalan menghimpit hatinya, membuatnya merasa tak berdaya. Dalam kegelapan malam sambil mencari makam Diva, kenangan-kenangan pahit berkelebat di benaknya, menyisakan rasa sakit yang mendalam. Dia berhenti sejenak, menatap batu nisan putrinya seolah berharap bisa berbicara dengan arwahnya. Maafkan Papa, Diva, bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Aku seharusnya ada untuk kamu. Aku terlalu sibuk dengan Sisil dan ego sendiri. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba dia teringat belum mengaktifkan ponselnya dari seminggu yang lalu. Dia sengaja memang mematikan ponsel itu agar bisa berbulan madu istri barunya, agar dia tidak diganggu siapapun, sehingga kematian putranya pun tidak dia tahu. Andai aku tidak bodoh, andai aku tidak ceroboh seperti ini. Andai Sisil tidak hamil dan aku tidak harus menikahinya hingga membuat putriku pergi, aku pun tidak ada. Tahu dia sakit pun aku tidak bisa menemaninya. Benny sembari terus menyalahkan dirinya. Kini Benny seperti orang gila yang tidak tahu arah. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Setelah ponselnya berhasil dihidupkan, banyak sekali pesan masuk, mulai dari pesan Hanum yang mengabari bahwa anaknya sakit. Banyak juga orang-orang yang mengabari bahwa anaknya meninggal. Benny tidak tahu sama sekali, karena memang selama 1 minggu itu dia hanya fokus kepada Sisil. Istri barunya tak berapa lama ada pesan yang baru masuk, itu ternyata dari kantornya yang dia secara tidak hormat dikeluarkan dari kantornya. Kantor tempatnya bekerja adalah milik ayahnya sendiri. Dia sebagai direktur utama di sana, dan dia dipecat secara tidak hormat. Itu pasti atas perintah ayahnya sendiri. Kini Benny benar-benar stres. Dia tidak tahu lagi mau kemana, rasanya dia pun sangat malas untuk pulang ke rumah Sisil. Karena Sisil lah keluarganya hancur. Bahkan dia harus kehilangan orang tua dan juga putri kesayangannya sekaligus. Dia hanya bisa menyesali hidupnya, karena pikiran dan otaknya yang sangat buntu membuat Benny gelap mata. Dia pun melajukan mobilnya dengan sangat kencang
hingga akhirnya kecelakaan itu terjadi. Benny tabrakan dengan sebuah truk pasir. Truk dan kenetnya selamat, namun tidak dengan Benny. Dia kehilangan nyawanya. Benny meninggal dunia menyusul Diva. Berita kematian Benny pun sudah sampai ke orang tuanya. Meskipun orang tuanya sangat membenci, namun Benny berusaha untuk memaafkan anak semata wayangnya mereka itu agar bisa diterima di sisinya. Mereka mengenang masa-masa kecil Benny saat ia masih ceria dan penuh harapan. Dia adalah anak kita, kata ibunya dengan lirih menatap foto-foto lama. Mungkin sudah saatnya kita melepaskan rasa marah ini. Dalam hati mereka, harapan untuk merawat kenangan Benny dan Diva tetap hidup. Meskipun penuh dengan kesedihan, mereka berdoa agar jiwa kedua anaknya menemukan kedamaian di sisi Tuhan. Bu Sanjaya juga sangat terlihat terpukul karena kepergian putra semata wayangnya. Ini merupakan ujian terberat bagi mereka, karena belum lama Diva, cucu kesayangannya mereka, pergi untuk selamanya. Kini disusul pula oleh Benny. Setelah proses pemakaman selesai, Hanum baru terlihat. Dia baru mendengar kabar bahwa kematian Benny. Dia pun diminta untuk memaafkan semua kesalahan Benny. Bu Sanjaya yang memohonnya langsung dengan lapang dada. Hanum memaafkan semua kesalahan Benny. Kini Hanum mulai melanjutkan hidupnya lagi, berusaha untuk menguatkan hatinya dan mengikhlaskan semua yang telah terjadi. Sisil yang sudah hamil anak Benny pun kebingungan, tidak tahu arah karena ayah dari anaknya itu sudah meninggal dunia. Bahkan di saat pemakaman Benny, orang tuanya tidak mengizinkan kehadiran dia. Dia menikah siri, keluarganya pun tidak tahu. Ia tidak tahu yang seorang yatim piatu hanya menggunakan wali hakim saja. Akhirnya Sisil dipecat dari pekerjaannya karena kehamilannya yang semakin membesar. Tidak bisa ditutupi lagi. Perusahaan tempatnya bekerja tidak mau menerima orang yang hamil di luar nikah, karena setahu perusahaannya Sisil itu masih single, belum memiliki suami. Jadi mereka dengan tidak hormat memecat Sisil. Kini hidupnya pun penuh dengan keputusasaan. Dia benar-benar menyesal sudah mengganggu hubungan rumah tangga Benny dan Hanum. Andaikan ini tidak terjadi, pasti hidupnya masih baik-baik saja. Entahlah, jika anak itu sudah lahir nanti, apa dia akan meminta pertanggungjawaban kepada orang tua Benny atau tidak? Sisil masih menikmati masa penyesalannya, dan cerita pun selesai. Oke, akhirnya pun ceritanya selesai. Seperti biasa, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari cerita di atas. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.